Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Sebuah perjuangan tentunya membutuhkan pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan, perjuangan untuk meraih apa yang didambakan tidak akan pernah terjadi. Malahan semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki arti apa-apa dalam kehidupan ini. Di dalam setiap perjuangan selalu saja ada komitmen untuk menghadapi berbagai risiko yang berat sekalipun. Dan risiko itu diambil untuk mengarah kepada satu tujuan, yaitu apa yang diharapkan, apa yang didambakan, apa yang diinginkan, itu bisa tercapai dengan segala baik. Pada titik inilah perjuangan itu punya nilai. Pada titik inilah perjuangan itu punya makna, punya arti. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk kehidupan orang lain. Itu merupakan nilai daripada sebuah perjuangan. Dan hal inilah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti pengorbanannya bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai umat manusia. Bahwa pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa bagi setiap kita umatnya. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini, dalam perayaan Jumat Agung, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-37 dan pertama Korintus pasal 1 ayat 23 mau menjelaskan kepada kehidupan kita semua tentang sosok dari seorang anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyatakan nilai dari sebuah perjuangan yang sangat mulia. Kita bisa lihat bahwa perjuangan yang disertai dengan pengorbanan dari Yesus itu mau membuktikan betapa besar cintanya, betapa luar biasa cintanya bagi kehidupan kita manusia. Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pengorbanan tanpa pamrih. Pengorbanan tidak menuntut balas jasa daripada kita manusia. Ini mau menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus itu tulus bagi kita manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanan Yesus juga mau menunjukkan ketaatan kesetiaannya kepada Allah Bapa di surga, sehingga menjadi saksi, menjadi berita sukacita bagi setiap kita sebagai orang yang percaya kepadanya, bahwa hanya oleh karena kemurahan, hanya oleh karena cinta kasih, hanya oleh karena belas kasihan daripada Allah di dalam Tuhan Yesus sajalah, maka ia mengorbankan dirinya guna dan untuk menyelamatkan kita manusia. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Ada beberapa hal penting yang bisa dijelaskan daripada firman Tuhan ini, yang mau menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus itu tulus bagi kita, yang mau menjelaskan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa di surga. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-28. Di situ dikatakan oleh Yesus kata haus. Kata haus di sini bukan sekedar bermakna haus biasa, tetapi mau mengandung pengertian bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Yesus tulus sungguh-sungguh mau menanggung apa yang menjadi dosa manusia. Yesus tulus mau sungguh-sungguh menderita. Yesus tulus
untuk menanggung penderitaan ganti kita manusia. Oleh karena itu, ketika ketulusan Yesus berikan bagi kita, apa yang mesti kita lakukan untuk menjawab kesetiaan dan ketulusan Yesus bagi kita? Sebagai manusia, siapa yang mau memberikan dirinya untuk menderita bagi orang lain? Kalau ditanya, pasti orang tidak akan mau menderita untuk orang lain. Jangankan orang lain, untuk kehidupan keluarga rumah tangga sendiri saja sangat sulit untuk kita mengorbankan diri kita untuk kehidupan keluarga rumah tangga kita. Tetapi belajar daripada kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dalam perayaan Jumat Agung, Tuhan menghendaki supaya kita pun bisa menyatakan ketulusan ini dalam kehidupan bersama dengan orang lain, baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan kita. Karena kalau kita tidak tulus, sudah pasti bahwa kita tidak mampu untuk menerima kekurangan orang lain. Kalau kita tidak tulus terhadap orang lain, sudah pasti bahwa kita pun akan menjelekan, menjatuhkan kehidupan orang lain. Tetapi mari belajar daripada firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Yesus menanggung setiap kesengsaraan penderitaan dengan ketulusan ganti kita manusia. Hal yang kedua, kita bisa lihat pada ayat yang ke-29, kata anggur asam. Di sini mau menjelaskan bukan sekedar anggur biasa. Justru dengan anggur asam inilah mau menyatakan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi maut. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan Matius pasal 27 pada ayat 34, di situ dikatakan bahwa mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ini apa maksudnya? Ini mau menunjukkan bahwa kebiasaan atau tradisi Yahudi, bahwa orang yang disalibkan untuk meringankan setiap beban penderitaan, maka akan diberikan anggur yang bercampur empedu, supaya mereka bisa mengurangi rasa sakit yang mereka rasakan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika anggur asam ini diberikan, Tuhan Yesus menolak. Mengapa Yesus menolak anggur asam yang bercampur dengan empedu? Karena yang tadi, ketulusan Yesus untuk sungguh-sungguh menderita, ganti kita manusia. Ketulusan Yesus sungguh-sungguh untuk menjalani apa yang merupakan amanat daripada Bapa di surga. Dia sungguh-sungguh menjalaninya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan ketulusan, hanya untuk menyelamatkan kita manusia. Karena itu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya? Apakah kita masih menutup hati kita daripada kehidupan orang lain? Apakah kita masih mau menjalani kehidupan ini dengan semua keangkuhan yang ada pada diri kita? Mari berkaca pada kehidupan Yesus yang sungguh-sungguh menjalani dengan ketaatan kepada Bapa di surga. Maka dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita apapun juga, biarlah kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Yang menarik, bagian yang ketiga adalah lambung Yesus ditikam. Ini juga merupakan tradisi supaya orang yang disalibkan bisa cepat meninggal. Maka dilakukan adalah lambungnya ditikam atau kakinya dipatahkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara Yesus dengan dua orang penyamun. Dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa dua orang penyamun ini dipatahkan kakinya supaya mereka cepat mati. Berbeda dengan Yesus. Ketika prajurit-prajurit datang menjumpai Yesus,
Justru mereka menemukan, kita bisa lihat pada ayat yang ke-33, Yesus sudah mati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian, ini mau menunjukkan bahwa Yesus berbeda dengan kita manusia. Yesus menanggung apa yang menjadi dosa kita manusia. Karena itu, sekali lagi, lewat perayaan Jumat Agung di pagi hari ini, Tuhan Yesus menghendaki kita supaya bagaimana kita tetap hidup, menaruh iman percaya ini hanya kepada Dia. Karena Dia yang mati, Dialah yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua. Dia yang mati, memberikan sukacita, kemenangan bagi kehidupan kita semua. Hal yang berikut yang bisa kita lihat dan bisa kita maknai daripada firman Tuhan di pagi hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kelima, sudah selesai. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Semua sudah sempurna. Semua sudah terjadi. Dan semua itu terjadi yang pada akhirnya memiliki makna, arti dan tujuan sampai masa yang akan datang. Bukan selesai seperti hal yang biasa. Bukan selesai hari itu saja, tetapi dia berlangsung sepanjang masa. Sepanjang apa? Yang kita imani sebagai umat yang percaya kepadanya. Kata sudah selesai menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus sampai kepada titik yang terakhir, sampai kepada tujuannya. Yang dalam firman Tuhan dikatakan semuanya seperti yang tertulis dalam kitab suci. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian, apa yang bisa kita maknai daripada setiap pengorbanan Yesus bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya? Ia berkorban dengan ketulusan. Ia berkorban sampai pada puncak yang sempurna. Ia berkorban menyatakan kasih dan cintanya bagi kita. Tetapi sampai hari ini, dalam perkataan maupun perbuatan kita, kita masih menyalibkan Dia. Sampai hari ini, kita masih menyakiti kehidupan orang lain. Sampai hari ini, kita masih menyangkal Dia. Sampai hari ini, kita masih menyakiti Dia. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini senantiasa membuka mata hati kita, mata iman kita, membuka hati-hati kita yang masih tertutup, supaya kita sungguh-sungguh menyatakan iman percaya hanya kepada Dia dalam segala tindakan dan perbuatan. Karena Rasul Paulus katakan dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Itu berarti bahwa ada amanat, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kita semua, tanpa memandang usia, tanpa memandang status, tanpa memandang kita. Siapakah kita? Tugas dan tanggung jawab itu harus kita lakukan sepanjang kehidupan ini dipercayakan bagi kita semua. Memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa hidup dengan ketulusan hati. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan hanya di bibir saja. Tetapi baiklah kita aktakan semua pengakuan itu dalam segala perbuatan, tindakan dan perkataan kita sepanjang kehidupan ini, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya Tuhan yang mengorbankan dirinya ganti kita manusia akan senantiasa memberikan kita semua kekuatan, kemampuan, ketulusan dalam menjalani hari-hari hidup ini bersama dengannya. Amin.